Halo guys, kembali lagi dari Tutorial Teknik Drawing. Kita akan belajar SolidWorks untuk latihan bagian bomlat teknik mesin. Di sini kita akan membahas cara membuat gambar 3 dimensi untuk latihannya. Gambar contohnya seperti ini. Buat kalian yang butuhkan gambar seperti ini di Facebook ya guys, nanti saya kasih linknya. Kalian bisa dipelajari gambar-gambar contohnya. Sebagiannya saya sudah bikin tutorialnya di sini. Oke, kita langsung aja. Coba kita udah buka ya menu utamanya seperti ini. SolidWorks ya, kita pilih ke bagian plan design, terus tinggal kita lanjut bagian apa, kita lihat dulu gambarnya di sini segi 4 ya, bentuk segi 4. Nah tinggal kita pilih aja tampilannya bagian ini aja, normal top ke normal top line ya, top line, terus ke SketchUp, pilih yang segi 4 yang mulai di tengah, yang bagian kedua, tinggal ke bagian di sini tengah-tengahnya seperti ini. Tinggal kita lihat lagi di sini ukurannya 80 dan 75 ya. Tinggal kita gunakan dimension 80, 75. Oke. Terus kita lihat lagi gambarnya di sini ada radius ya, lengkungan seperti ini adalah radius R15 ya radiusnya. Ukurannya tinggal di sini kita tulis oke dulu. Tinggal lingkaran. Nah, kalau lingkaran itu kalau di SolidWorks itu kalau ini kan posisinya rumusnya diameter ya, bukan radius. Saya lupa di sini ganti rumusnya, atau R ganti coba di sini ya. Saya sedikit lupa di sini rumusnya. Nah, udah ya. Tinggal tadi itu 15, tinggal tulis. Salah ya, tetap diameter ya, lupa saya di sini. Jadi istilahnya ini kan R ya, R itu kan radius. Jadi tambah lagi kayak kalau radius itu kalau kalau lingkaran, kalau bikin lingkaran, jadi bikinnya 15 tambah 15, jadi ditulisnya 30 seperti itu ya. Terus kalau udah seperti ini tinggal kita trim aja yang bagian ini di sini nih, kita trim, yang ini trim ya saja, nggak apa-apa. Nah kalau udah seperti ini kita lihat gambarnya, kita akan ubah dulu menjadi 3 dimensi. Kita oke dulu, kita ke faktor, kita ke extra boss brush, tinggal kita ke ketinggiannya berapa di sini, ketinggiannya sekitar 50 mm. Tinggal tulis di sini ganti yang 10-nya ke 50. Tinggal oke. Terus selanjutnya tinggal kita rapin dulu. Tinggal kita lihat gambarnya di sini, butuhin gambar seperti ini ya gambarnya. Nah, kita akan bikin dulu yang bagian di sininya dulu. Di sini kita lihat ada panah ke bawah 40 R12.5. Nah, maksudnya itu panahnya itu apa? Nah, panahnya itu adalah adalah simbol kedalaman ya, kedalaman. Jadi istilahnya gitu, ada panah ke bawah terus ada 15. Nah, maksudnya kedalaman itu sekitar 15 ya. Untuk lingkarannya adalah R10. Tapi di sini bukan R ya. Di sini seharusnya diameter. Soalnya kan diameter dalam. Kalau R itu dia di luar, garis luar ya, lingkaran luar atau radius seperti itu ya. Terus tinggal kita lihat di sini, kita akan bikin dulu yang paling gede dulu lingkarannya di sini. Di sini adalah sekitar panahnya 40 R12.5. Jadi kedalamannya sekitar 40. Terus lingkarannya itu adalah lebar lingkarannya itu adalah R12.5. Jadi kan kalau tadi itu kan R itu nggak bisa ya radius itu. Jadi kita diameterin diameterin ininya R-nya, radiusnya. Nah, jadi ditambah lagi 12.5, jadi tambah lagi 12.5 jadi 25 ya. Jadi klik di sini ke nomor top. Terus ke SketchUp, pilih lingkarannya. Di sini kita pas tengah-tengah ini ya. Nah, tulis di sini ukuran. Tulis 25. Enter. Tinggal kita oke ke faktor, tinggal ke extrude. Nah, kedalamannya apa? Nah, klik dulu atau kita lihat dulu dah, kita atur dulu di sini. Nah, biar kalian lihat. Nah, di sini kedalamannya kelihatan ya. Terus kedalamannya berapa? Di sini kan ada panah ke bawah 40 ya, kedalamannya sekitar 40 ya, 40. Di sini tulis 40. Oke. Coba kita lihat, kita klik kanan ke rotor view buat muterin seperti ini hasilnya ya. Nih. Terus apa lagi lanjut? Kita lihat lagi. Nah, di sini masih ada nih. Di sini adalah R kedalaman 15, seharusnya bukan kedalaman 15. Kenapa? Nah, jadi kan posisinya ini kan ketinggiannya sekitar 50 ya, 50. Tadi kan udah diambil kedalamannya 40, seharusnya ini 10 bukan 15 ya.
10 5-nya ngambil dari mana coba? Istilahnya pikiran kita kalau gambar itu harus pakai logis ya. Jadi istilahnya bukannya saya ibaratnya ajarin, ibaratnya walaupun senior atau udah pengalaman puluhan tahun pasti ada kesalahan gambar istilahnya gitu ya. Oke, jadi kita istilahnya ya di sini itu bukan 15, kedalamannya sekitar 10 ya. Soalnya kan di sini total ketinggiannya adalah 50, 40-nya udah diambil dari, tinggal 10 lagi. Seharusnya di sini tulisnya 10, bukan 15 seperti itu ya. Kita bikin lagi di sini R10 tapi di diameterin jadi 20 ya. Klik di sini yang paling diameter dalamnya ke normal top. Tinggal kita SketchUp lagi, lingkaran lagi. Nah, lingkaran ini di sini. Baru tinggal kita dimension, baru tulis di sini 20. Oke. Nah, kalau udah 20 tinggal kita ke faktor lagi ke extrude. Tinggal kita Nah, saya seperti ini ya. Klik kanan ke motor view. Nah, terus kita lihat lagi gambarnya. Nah, di sini posisinya ada R7,5 ini. Gimana nih maksudnya? Nah, ini adalah lengkungan ya, lengkungannya itu saya nggak terlalu kayak lengkungannya ini tuh panahnya itu kita lihat panahnya itu dia di dalam ya, di R10 itu ya. Jadi kita bikin di sini yang namanya plan nih, plan. Terus tulis di sini tadi itu 7,5 ya, 7,5. Jangan koma, kalau koma nggak bisa ya. Terus pindahin ke titik ini nih, garis ini nih. Garis yang diameter diameter 20 itu yang ini ya. Kalau udah diklik tinggal kita Nah, sini seperti ini ya, ngeradius ya dia. Bikin radius itu ibaratnya ya. Klik kanan ke rotor view. Seperti ini ya, ngeradius ini mah. Tuh, seperti ini hasilnya. Oke, tinggal kita coba rapin dulu. Langsung kita main ke lanjutannya. Kita lanjut lagi ke bagian tab selanjutnya. Tab selanjutnya kita akan bikin lingkarannya ini dulu. Di sini tidak ada ukuran jarak kesininya berapa, jarak kesininya nggak ada, cuma dia menunjukkan kedalaman lingkarannya, ukuran lingkaran dan kedalaman. Seharusnya kedalaman itu nggak terlalu penting ya, nggak terlalu pentingnya itu maksudnya. Jadi bikin aja satu aja di sini R10, gak usah bikin dua gitu. Soalnya kan udah ibaratnya udah ada ini ukurannya, tapi nggak apa-apa. Oke, jadi kita di sini bikin di sini klik dulu atas, klik kanan ke normal top. Seperti ini hasilnya. Terus apalagi kita akan bikin dulu garis bantu dulu, soalnya di sini tidak ada ukuran ya, jelas-jelas tidak ada ukuran, jadi jarak ke sampingnya berapa dan ke pinggirnya. Jadi kita akan bikin garis ukuran atau garis bantu, SketchUp, pilih garis line aja yang biasa. Seperti ini kita bikin. Panjangin aja nggak apa-apa, panjangin ini kan buat garis bantu aja ya. Nanti kita bisa di delete. Terus kita bikin lagi line-nya ke separohnya lagi. Nah, seperti ini ya. Nah, kita bikin di sini gunakan logika aja, soalnya tidak ada ukuran dari jarak kesininya berapa ya. Jadi kita akan bikin dari sini kan 80 nih. 80 dibagi 2 jadi 40 dibagi 2 jadi 20 dibagi 2 jadi 10. Jadi kita akan bikin jaraknya dari sini itu sekitar 10 aja ya. Seperti ini. Kita gunakan di sini, terus kita gunakan di sini diameter berapa di sini. Di sini menunjukkan adalah R, mana nih? Kita bikin dulu yang paling besar apa paling kecil. Nah, kita tulis dulu di sini ya. Di sini kita bikin dulu yang paling kecil dulu ya, sebelum yang paling besar. Di sini paling mana nih? Paling besar ini sih kedalaman 5 ya, tapi ini kedalaman 40 sama nih. Jadi kita bikin dulu yang bagian mana nih? Bagian kecil dulu lah, kita akan bikin dulu ya, bagian kecil dulu. Soalnya ini kedalaman 10 ya, ini kedalaman 40. Ya, jadi yang bikin dulu yang kecil dulu R5. Nah, R5 itu ditulis kalau diameter itu jadi 10 ya. 10. Tinggal kita Nah, contoh seperti ini ya. Terus tinggal dari jarak ke sini itu kita bikin 10. Nah, seperti ini 10. Kenapa 10? Jadi saya patokin dengan logikanya seperti ini. Jadi kan kalau tadi itu kan lebarnya itu sekitar 80 dibagi 2 jadi 20. Dari sini itu 40 ya jarak sini itu. 20 dibagi 2 40 dibagi 2 jadi 20 ya, 20 dibagi 2 jadi 10. Jadi bikin seperti ini ya. Terus kita bikin lagi dari jarak sini sampai ke sini berapa, kita kasih aja 15 ya, kasih 15 seperti ini. Atau kalau kegedean ya tetap aja 10 ya, nggak apa-apa 10 aja seperti ini ya. Terus kita bikin lagi ke bagian satunya lagi seperti ini. Tinggal kita ukur di sini diameter 10.
Dari jarak ke sininya berapa? Jadi patokan ke sininya tetap 20 ya, tapi jarak ke sininya 10 dia ya. Jarak ke sininya sekitar 10. Nah, jadi pas tengah-tengah di sininya itu sekitar tengah-tengah 20-nya itu sekitar dia 10-10 ya. Soalnya di sini kita akan bikin garis seperti ini. Biar kalian paham dulu ya. Kita bikin 20. Nah, seperti ini ya. Jadi tengah-tengah ya, ibaratnya tengah-tengah jadi ya 20 itu ya. Soalnya tidak ada ukuran ya, tidak ada ukuran dari garis ini, jadi kita gunakan bikin ukuran sendiri seperti itu ya. Ini gambar yang nggak tahu, emang harus bikin sendiri apa gimana ya gitu, seperti itu ya. Bisa dilihat hasilnya seperti ini, bisa dimengerti. Kalau udah mengerti, baru kita lanjut ke tahap selanjutnya. Nah, tinggal kita akan milorin aja yang bagian di sini ke sebelahnya. Nah, caranya gimana? Tinggal kita di sini ada milor, bisa dilihat ya milor. Terus kalau udah di sini atau milor, kita klik ke bagian objek lingkaran yang mau dipindahkan seperti ini. Baru ke copy yang bagian sini ya. Baterainya habis, kita cas dulu guys. Nah, terus tinggal ke bagian garis bantu ini, dan dia udah kuning, otomatis dia udah pindah, tinggal kita oke aja. Nah, hasilnya seperti ini ya hasilnya. Terus apalagi kalau udah seperti ini, tinggal kita akan bikin dulu yang paling besar nih. Kita kedalaman ini berapa nih yang paling besar nih? Nah, di sini adalah nih, kita bikin dulu yang paling kecil ya, sekalian aja di sini ya. Di sini paling kecil itu adalah R10 ya, kedalaman 40. Di sini 5, 10 seharusnya 5 ya. Saya nggak paham di sini ya. Oke, kita bikin dulu aja lah. Kita seharusnya bukan 40, di sini seharusnya 35 ya. Maksudnya 35 itu dari mana dia? Dari kan ke 10-nya kan udah diambil nih, jarak ke sini kan 10. Terus 5-nya udah diambil nih bagian ini nih, yang 12 ini. Terus yang ini sisanya berapa? Kedalaman itu bukan 40 dong, harusnya 35 ya. Seperti itu ya. Kadang-kadang nggak tahu saya yang salah apa gimana ya, tolong dikoreksi ya, siapa tahu ada yang kalian tahu apa gimana ya. Saya cara bacanya seperti itu ya. Tinggal kita akan bikin dulu lingkaran seperti ini. Tadi itu berapa? Tadi itu kan 80 dibagi 2, jadi di sininya 20 ya. Dari pas tengah-tengah ini 20. Nih, 20. Oke. Terus dari apa? Dari 75 dibagi 2 berapa? Biar ke tengah-tengah sama. Kita gunakan kalkulator ya. 75 dibagi 2 sama dengan 37,5 ya. 37,5 dari jarak sini sampai sini. Bukan di sini guys. Ya emang benar kan? Klik dulu di sini double 2 kali, nggak bisa ya. Bukan di sini, sorry guys, bukan di sini. Yang ke bagian yang ini sorry. Ini 20-nya, terus ke garis dari ini kan panjang ke bagian jarak ke sininya nih. Kok nggak bisa dari jarak sini kali dia? Kok 75 dia ya, seharusnya 70. Nanti bisa diubah ya, nanti bisa diubah 70, seharusnya 75 ya guys ya. Saya kurang di sini lebihnya, nggak apa-apa, nanti bisa diubah ya. Kita bikin dulu yang bagian di sini. Tadi itu kan 75 dibagi 2 itu adalah 37 ya. 20 di sini 20. 20 tetap sama aja ya. 20 terus kalau dari jarak sini berapa dia? Nah, ini nih. Dari kalau dibagi 2 tadi itu berapa? 37,5 dibagi 2 lagi nih. Bagi 2 lagi. Bagi 2 lagi. Jadi 18,75. 18 di sini 18,7,5. Nah, seperti ini ya. Nah, pas tengah-tengah seperti ini ya. Terus kita ininya sama, kita milorin lagi yang ini. Oke. Nah, kalau udah selesai tinggal ininya kita klik aja, klik kanan ke edit, yes. Delete. Ini juga delete. Nggak apa-apa, ini delete. Ini buat garis bantu doang. Nah, kalau udah selesai tinggal kita akan ubah dulu, kita ke faktor, kita ke extrude. Di sini kita berapa? 50-in semua ya, 50-in, totalin aja, 50-in aja dulu sini. Lobongin aja dulu biar lebih enak. Nah, hasilnya seperti ini ya. Terus tinggal kita ubah dulu di sini, tadi itu ada kesalahan ukuran yang 70 ya. Nah, caranya gimana ngubahnya? Coba kita akan klik kanan ke bagian mana nih yang ini nih.
Klik kanan ke mana nih di sini supaya tahu bisa edit faktor. Nah ini nih 70 nya ganti nih, 70 nya ganti ke 75. Ini ketinggiannya guys ya, sorry ketinggiannya itu ya, ketinggiannya coba edit SketchUp, sorry edit SketchUp, ini 75 nya ganti 70 nya ganti 75 ya, kurang 5. Nah udah geser, kalau udah geser tinggal kita oke, dia otomatis ya. Nah kalau udah selesai tinggal apa lagi, kalau udah tinggal kita pakus dulu deh, oke dulu. Nah hasilnya udah selesai ya, tinggal kita klik kanan ke Store View, seperti ini hasilnya. Terus apalagi kalau udah seperti ini, tinggal kita bikin lagi ke bagian ke bagian tahap yang akan kita yang sisanya ya, sisanya mana nih, sisa gambarnya gimana nih. Nah kita akan bikin dulu yang paling besar dulu nih, yang paling besar dulu kita bikin di sini. Paling besar itu adalah R15 nih, ya R15 ini di sini. R15 itu adalah kalau di diameter nih, kalau di diameterin 30 ya. Jadi kita akan bikin dulu, diklik di sini ke nomor top. Jadi kita SketchUp, pilih ke lingkaran, jadi pastiin tengah-tengah ini. Mana nih? Muncul nggak? Nah udah muncul nih. Baru klik di seperti ini, nggak apa-apa kita bikin 2 aja dulu biar lebih cepat. Seperti ini. Baru tinggal kita dimension, di sini kita klik kasih 30. Oke. Di sini 30. Oke. Terus kalau udah 30, coba yang kecilnya gimana, nantilah yang kecil Maya satu-satu dulu, tinggal kita oke ke faktor, ke extrude. Nah kedalamannya berapa nih kedalamannya? Nah kita akan lihat kedalaman tadi yaitu apa, sekitar 10 ya, kedalamannya itu sekitar 10. Tinggal kita tulis saja di sini 50 nya kasih 10, tinggal kita oke. Coba kita klik kanan ke rotor view seperti ini ya hasilnya. Oke, tinggal kita langsung aja lanjut lagi ke bagian R15 nya, R12 nya sorry, R12,5 nya. Kita klik ke bagian dalamnya, klik kanan, terus ke SketchUp lagi, lingkaran lagi, kita bikin lagi seperti ini, 2 seperti ini. Baru tinggal kita gunakan dimension di sini, yaitu berapa, 12.5, jadi tulisnya 25 ya, 25 enter. Baru kita lihat di sini ke scale ke faktor atau oke dulu, kita ke extrude. Kedalamannya berapa dia, yang bagian ini kedalamannya dia 5 ya, yang pernah ke bawah itu adalah simbol kedalaman. Jadi di sini tulisnya 5. Tulis 5, tinggal kita oke. Nah, kita klik kanan ke view, kita lihat hasilnya. Nah, seperti ini hasilnya ya. Terus yang bagian kecil kita bikinnya. Nah, kita akan bikin bagian kecilnya. Bagian kecil kita lihat apa yang paling besar itu, dia paling besar di sini ya, diameter nih, diameter. Saya nggak tahu nih, ini istilahnya saya kenapa disebut di sini kelihatannya dia yang paling kecil, yang paling dalam itu bukan paling besar, tapi di sini kelihatan gambarnya ya seperti itu ya. Tapi saya ngeliatin bukan dari gambarnya, tapi dari ukurannya ya seperti itu ya. Jadi kalau ukurannya, jadi ininya kan 10 kedalamannya, tapi yang lebih dalam itu adalah yang paling besar lingkarannya, seperti itu ya, bisa dilihat. Tapi kalau di gambarnya dia lebih dalamnya itu yang lebih kecil ya, bisa dilihat tuh gambarnya ya, lebih kecil. Terus yang paling besar itu lebih lebih kecil itu lebih dalam, yang lebih besar itu lebih nggak terlalu dalam, seperti itu. Oke, jadi kita akan bikin dulu yang bagian di sininya, yang 40 kedalaman 40, kita klik di sini ke nomor top, kita SketchUp, pilih lingkaran seperti ini. Kita bikin semuanya ya guys ya. Nah, kita ukur aja nanti, kita ukur. Nggak pas, kita ulang lagi. Oke, tinggal kita ukur dimension. Itu berapa? Di sini kita lihat ukurannya. Di sini itu adalah 7,5 itu 18 ya, apa 17? 7,5 7,5 ya, tambah lagi ya. Tambah lagi 7,5 15 ya, 15 sorry ya.
Nah, 15 enter seperti ini. Di sini juga sama 15 enter. Di sini juga sama 15 enter. Di sini juga sama 15 enter. Nah, kalau udah selesai tinggal kita oke ke faktor ke extrude. Nah, kedalamannya berapa di sini? Nah, kita lihat dulu kedalamannya. Dalam ukurannya di sini adalah 40 kedalamannya. Tinggal tulis di sini 40. Sesuai ukuran yang nggak sesuai gambar ya. Nah, klik kanan ke view. Nah, seperti ini ya. Oke, saya bukan lihat dari gambarnya tapi dari lihat ukurannya seperti itu ya. Nah, kalau udah selesai tinggal kita rapiin aja, kita rapiin seperti ini, terus kita kasih warna, ada rumah di sini, ini terlalu panjang, kita kasih ke bagian outline, ke atas, ini adalah backgroundnya, kita ganti dulu plastik metal, yang metal yang bagaimana, yang ini coba drag atau kita ganti dulu backgroundnya, balik ke bawah, klik yang bagian ini, yang mana aja terserah kalian ya, material lagi, merah. Oke, hasilnya, atau bagi yang hitam, yang putih. Robet, ini gelas ya, gelas itu transparan dia ya. Oke, seperti ini hasilnya ya. Kita coba klik kanan ke view. Oke, hasilnya seperti ini. Oke, itu dia guys cara latihan buat SolidWorks. Semoga membantu videonya. Mohon maaf kalau ada kesan dari video ini. Saya juga masih belajar. Kalau ada kesulitan silahkan komentar. Kalau ada pemasukan silahkan, saya sangat terbaik, sangat pemasukan buat saya juga buat belajar ya. Sampai jumpa kembali guys.